Apakah ini merupakan bukti bahwa Menteri Agama Republik Indonesia hari ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang profesional, tidak dipimpin oleh orang-orang yang kompeten, tidak dipimpin oleh orang-orang yang mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang Menteri Agama secara profesional, sehingga kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan kecaman yang begitu luar biasa yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dari wakil rakyat ini. Tentu ini akan menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat Indonesia tentang kemampuan dari seorang Menteri Agama Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini ada cuplikan video yang begitu menarik yang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat Indonesia tentang kecaman dari seorang wakil rakyat yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang bernama Profesor Dr. Nazarudin Umar MA ini. Kecaman itu datang dari Sigit Purnomo Samsudin Said, atau yang lebih kita kenal dengan Pasha Ungu. Saya tidak mengerti apakah seorang Menteri Agama ini memang tidak paham atau tidak mengerti atau tidak mampu dalam urusan haji, sehingga dirinya harus dikecam hingga pada akhirnya muncul spekulasi-spekulasi liar di tengah masyarakat tentang kemampuan dari seorang Menteri Agama Republik Indonesia ini. Bahkan dalam cuplikan video ini kita sampai menyaksikan seorang Pasha alias Sigit Purnomo Samsudin Said ini merasa geram, merasa emosi dengan jawaban-jawaban atau statement yang diucapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia ini. Apakah ini bukti bahwa Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor satu di bangsa ini tidak memilih orang-orang secara tepat, sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan kemampuannya untuk menjadi Menteri Agama ini? Ataukah apakah ini merupakan kekeliruan dari seorang Menteri Agama sehingga pada akhirnya dirinya dikecam oleh Sigit Purnomo Samsudin Said ini? Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video kepada pemirsa, dan saya berharap pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan video ini hingga akhir. Mari kita saksikan bersama-sama. Barangkali mungkin persoalannya tidak serumit ini. Nah, tapi karena kita akan memfungsikan badan ini lebih awal, dan badan juga kelihatannya sudah akan siap untuk itu, ya persoalannya berikut, tidak ada tambahan dana dari sumber dana. Nah, jadi kita akan peras, kami coba tadi mendiskusikan dengan teman-teman, ini mau diambilkan dari mana? Ini nanti kan ada gaji, tidak mungkin bisa dipotong. Kemudian juga ada SBSN, itu juga agak sulit untuk dipaksakan ke situ. Nah, jadi karena ini adalah sudah malam seperti ini, kami agak sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah yang lain. Maka itu kami mengusulkan kalau memang
jam-jam seperti ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan misalnya pihak Kementerian Keuangan atau Bappenas, maka mohon waktu dalam waktu sangat singkat, besok misalnya kami akan kembali lagi menjumpai Bapak pimpinan. Izin pimpinan, mohon izin Pak Menteri, diizinkan pimpinan. Ya, udah, langsung izin. Siap. Saya mohon izin Pak Menteri, dari tadi menyimak dari awal, dari sisi kemampuan intelijensia kita yang ada di ruangan ini Pak, kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai Pak. Saya dari tadi memantau Pak dari awal kita rapat, dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini Pak, Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu, saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya gitu, Pak Sekjen juga, kok persoalan ini begitu rumit Pak. Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi ya, terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini yang babak belur ini Pak, yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi, 1 jam lebih kami menunggu di dalam Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu? Kami dari fraksi PAN sebenarnya sudah ada titipan Pak, ada pesan dari fraksi kami sendiri khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri Pak. Tapi karena ini begitu rumit, saya bingung harus mulai dari mana gitu Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Seli tadi Pak. Ini soal umat Pak, soal jamaah haji Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik menarik, gengsi ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025 Pak. Kami Komisi 8 sebagai pengawas haji akan datang tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi gitu. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja, kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BPHJ menyesuaikan. Tentu terkait SOTK ini menjadi penting juga Pak. Nah yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BPHJ sesuai dengan anggaran yang diusulkan dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini nggak tumpang tindih Pak secara, misalnya contoh saja di sana yang nerima siapa nanti, BPHJ atau Dirjen Haji? Untuk apa dan lain-lain. Saya ini belum haji Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini Pak Sekjen, di depan mata loh ini Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta. Ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad? Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti Pak. Nah luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini Pak. Bapak bertanggung jawab penuh. Bapak sampaikan saja, ini Bapak tegas saja, BPHJ kau sekian anggaran kau, selesai. Dirjen kau laksanakan ini, BPHJ kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026 baru nanti BPHJ intervensi
Baru ambil alih, menurut saya seperti itu Pak. Kami dari fraksi PAN Pak. Gitu. Ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja barang ini Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran. Gitu. Jadi jangan direbut semua. BP Haji mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BP Haji juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Dari istri ke? Enggak. Gitu. Nah, izin Pak Menteri, mohon maaf dari tadi kami ini dia menyimak, mohon izin dengan pimpinan tadi memantau kita apa sih yang terjadi ini Pak gitu. Nah tentu kalau kami ini mengikuti bagaimana pimpinan kami Pak gitu. Kami anggota ini saya yakin sekali kita ini semua kompak mengikuti arahan pimpinan. Tapi tentu saya kira demi kebaikan kita bersama ini kan ditonton oleh jutaan khususnya umat muslim yang punya kepentingan terkait haji Pak gitu. Jadi Pak Menteri izin dengan segala hormat tidak bermaksud mengajari, tentu Pak Menteri lebih paham. Saya kira ini urusan sederhana Pak. Di sini ini ada mantan gubernur, ada Pak Hasan Basri, ada mantan bupati Pak Ahmad. Kami sendiri pernah wali kota, pernah wakil wali kota gitu. Yang sudah pernah berurusan juga dengan persoalan ini Pak di tingkat daerah gitu. Nah kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya gitu. Cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban Pak. Gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut ya? Masyarakat. Pak Sigit cukup? Cukup pimpinan. Terima kasih banyak pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ide-ide cerdas. Oke guys, dari cuplikan video ini, silakan pemirsa sekalian yang menilai sendiri. Apakah ini bukti bahwa seorang menteri agama yang dipercayai oleh Bapak Prabowo Subianto memang tidak paham? Ataukah seorang menteri agama Republik Indonesia ini memang tidak berani untuk mengambil keputusan-keputusan seperti ini? Cuplikan video ini memang lagi ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Apalagi sekarang kita hidup di era digital yang hal-hal seperti ini dengan begitu mudahnya didiskusikan dan menjadi spekulasi liar. Ketika menyimak cuplikan video ini, saya jadinya teringat dengan statement, dengan kritikan pedas dari seorang Alvin Lim yang mengatakan bahwa Kementerian Republik Indonesia hari ini itu dipimpin oleh orang-orang yang goblok, oleh orang-orang yang tolol, oleh orang-orang yang bodoh, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Alvin Lim mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo Subianto ini adalah kabinet sampah. Bahkan sampai hari ini pun kita belum mendengar, kita belum melihat ada klarifikasi, ada sanggahan dari para menteri, dari orang-orang yang ada di pemerintahan saat ini. Saya khawatir bahwa pernyataan dari seorang Alvin Lim ini akan menjadi pembenaran di masyarakat Indonesia. Kabinet Prabowo ini kabinet sampah. Ya karena orang-orangnya nggak ada yang kompeten di situ. Berapa banyak dari menteri-menteri Prabowo itu yang akan nantinya terjerat korupsi, memilih kabinet dengan isi-isi menteri sampah, itu ada pilihan yang bodoh, pilihan yang salah menurut saya, ya, dan tidak akan membawa Indonesia untuk dibangun menjadi baik. Menteri pada nggak punya otak itu, menteri goblok kalau saya boleh bilang. Itu otak, makanya otak tolol tuh yang dipelihara. Menteri-menteri kayak begitu nggak akan bisa merubah.
Ya kalau Menteri Hukum dan HAM aja kayak begitu, saya tidak percaya dengan pemerintahan sekarang. Sekarang yang saya melihat begini, ya saya against. Ya karena apa? Saya melihat bahwa Prabowo ini tidak ada niat untuk merubah. Kalau dia ada niat untuk merubah, dia gantilah menteri dengan menteri yang bagus. Bukan menteri sampah. Pentolol itu. Ya jadi saya bingung sekarang ini ya, menteri-menteri itu dipilih bukan berdasarkan otak cerdas mereka. Ya, tapi berdasarkan berapa mampu mereka menjilat dan menyenggol presiden. Itu yang saya lihat. Ditambah lagi dengan cuplikan-cuplikan video yang seperti ini. Apakah ini bukti bahwa Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini memilih para menteri yang tidak berkompeten? Memilih para menteri yang tidak mampu untuk menyelesaikan sebuah persoalan, untuk menyelesaikan sebuah kasus dan lain sebagainya. Silakan pemirsa menilai sendiri, dan saya berharap bahwa persoalan tentang haji ini bisa segera diselesaikan, karena saya pikir ini adalah urusan penting di mana persoalan haji ini adalah sesuatu yang sangat urgent, yang sangat dibutuhkan oleh saudara dan saudari kita yang beragama Muslim. Jangan sampai hanya karena ulah dari seorang menteri yang tidak mampu untuk mengambil keputusan, yang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan tentang haji ini. Pada akhirnya urusan haji jadinya berantakan. Semoga saja Pak Menteri Agama Republik Indonesia ini bisa sesegera mungkin untuk menemukan solusi, untuk mencari solusi. Dan semoga saja masukan-masukan dari para wakil rakyat ini bisa didengar oleh para menteri, bisa didengar oleh Bapak Profesor Dr. Nazarudin Umar MA ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi beginilah cara saya seorang rakyat jelata dalam menyampaikan opini saya. Begitulah kira-kira.